Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang hidrostatika, yaitu kita akan belajar tentang gaya hidrostatis pada bidang lengkung. Bagaimana menghitung gaya hidrostatis yang bekerja pada sebuah bidang lengkung yang terendam. Baiklah, mari kita lihat ilustrasi gambar di sebelah kiri ini. Misalkan ada sebuah bidang lengkung AB yang terendam di dalam air. Ini adalah posisi muka air. Kalau kita lihat, kita bisa menggambarkan diagram hidrostatis yang bekerja pada bidang lengkung AB ini. Tapi kita kesulitan untuk menghitung luasan diagram hidrostatis yang bekerja pada bidang lengkung AB, sehingga kita akan sulit untuk menghitung gaya hidrostatis dengan cara menggunakan diagram hidrostatis tersebut. Oleh karena itu diperlukan cara lain untuk menurunkan rumusan umum bagaimana menghitung gaya hidrostatis pada bidang lengkung yang terendam. Jadi caranya melalui diferensial dan integral. Jadi misalkan bidang lengkung AB ini kita diskretisasi kecil-kecil menjadi banyak sekali bias diskrit. Nah, kita tinjau salah satu luasan elemen diskrit, katakanlah dA, yang membentuk bidang dA elemen yang kecil ini membentuk sudut alfa terhadap bidang horizontal. Kalau kita lihat elemen dA yang berada pada kedalaman H dari muka air ini, dia akan mengalami tekanan hidrostatis sebesar P, yaitu sama dengan gamma H. Oleh karena itu, dF itu sama dengan P kali dA atau sama dengan gamma H kali dA. Lalu kita lihat komponen gaya hidrostatis arah horizontal, yaitu dfx arah sumbu X. dfx itu sama dengan df sinus alfa, sehingga sama dengan gamma H dA sinus alfa. Sementara dA sinus alfa, kalau kita lihat di sini setelah gambarnya dibesarkan di pojok kanan ini, dA sinus alfa itu sama dengan dAy, yaitu merupakan proyeksi bidang dA terhadap sumbu vertikal atau sumbu Y. Sehingga komponen gaya hidrostatis pada arah horizontal, yaitu sumbu X atau Fx, sama dengan integral dfx, sama dengan integral gamma H dA sinus alfa, atau sama dengan gamma integral H dAy. Nah, term integral H dAy ini, kalau kita ingat pelajaran sebelumnya, ini adalah merupakan momen statis yang ini adalah sama dengan H0 kali AY. H0 adalah kedalaman dari pusat berat bidang pada pusat berat proyeksi bidang lengkung terhadap sumbu vertikal, sehingga Fx kemudian menjadi P0 kali AY. P0 ini adalah tekanan pada pusat berat bidang proyeksi bidang lengkung terhadap sumbu vertikal, sementara AY adalah luas proyeksi bidang lengkung terhadap
sumbu vertikal. Dengan demikian kita bisa menghitung komponen gaya hidrostatis pada bidang lengkung terhadap sumbu horizontal, yaitu Fx. Lalu berikutnya kita akan menghitung Fy. Caranya sama. Jadi komponen gaya hidrostatis arah vertikal, yaitu dFy, itu adalah sama dengan, kalau kita lihat di sini, dFy sama dengan dF cos alpha, atau sama dengan, karena dF sama dengan gamma H kali dA, maka dF cos alpha sama dengan gamma H dA cos alpha. Sementara kalau kita lihat di sini, dA cos alpha itu sama dengan dAx, yaitu luas bidang proyeksi dA terhadap sumbu horizontal atau sumbu X. Oleh karena itu, Fy itu adalah sama dengan integral dFy, atau sama dengan integral gamma H dA cos alpha, atau sama dengan gamma integral H dAx. Nah, ini kalau kita lihat term integral H dAx itu sama dengan V, yaitu volume volume air di atas bidang lengkung, yaitu volume air A, B, C, D, A. Jadi kalau kita melihat bentuk term seperti ini, yaitu integral H dAx, maka setiap elemen dA ini yang banyak ini, dia punya bidang proyeksi terhadap sumbu horizontal masing-masing, sehingga masing-masing punya dAx yang banyak ini sepanjang bidang lengkung ini. Masing-masing dAx ini punya H sendiri-sendiri, sehingga kalau di total jumlahnya itu sama dengan volume dari air di atas bidang lengkung. Sehingga kita bisa peroleh bahwa Fy, komponen gaya hidrostatis arah vertikal, itu adalah sama dengan gamma berat jenis air kali volume. Volume adalah volume air di atas bidang lengkung. Jadi kesimpulannya, gaya hidrostatis pada bidang lengkung adalah Fx, komponen arah horizontal, itu sama dengan P0 kali AY, yaitu tekanan pada pusat berat bidang proyeksi bidang lengkung terhadap sumbu vertikal, dikali luas bidang proyeksi bidang lengkung terhadap sumbu vertikal. Sementara Fy adalah sama dengan berat jenis air kali volume air di atas bidang lengkung, yaitu volume A, B, C, D, A. Dan F sama dengan akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Besar gaya hidrostatif F ini akan membentuk sudut phi, yaitu sama dengan inverse tangen Fy per Fx. Jadi kalau kita lihat di sini ada Fy, di sini ada Fx, maka ini resultannya adalah F. Dia akan membentuk sudut sebesar phi terhadap garis horizontal. Demikian penjelasan tentang bagaimana menghitung gaya hidrostatis pada bidang lengkung. Nah, di sini ada tugasnya. Jadi misalnya ini ada sebuah kolam, kemudian ada separuh silinder yang punya tampang setengah lingkaran dengan diameter lingkaran 3 meter. Jadi katakanlah ini setengah lingkaran ABC. Kalau ini adalah tampak depan, muka air berada 5 meter dari dasar ini.
Ini kalau dilihat dari sini, tampak atasnya begini. Jadi, panjang arah tegak lurus bidang gambar ABC ini adalah 6 meter. Nah, kemudian yang sisi kanan ada setengah lingkaran DEF yang juga punya diameter lingkaran 3 meter. Ini tampak atasnya. Kalau tampak depannya, setengah silinder ini mempunyai tinggi 5 meter. Tugasnya, hitunglah gaya hidrostatis yang bekerja pada bidang lengkung ABC dan DEF. Kumpulkan tugas itu melalui link yang nanti akan saya bagi melalui UAK kita. Saya kira demikian penjelasan mengenai gaya hidrostatis pada bidang lengkung. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.